Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saltin Hasanah, mahasiswa PPK Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antar materi pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen bertujuan untuk memantau dan memonitor kualitas pembelajaran, pemetaan kemajuan hasil belajar peserta didik, dan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Fungsi asesmen sendiri yang pertama yaitu memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Guru dapat memetakan kemampuan peserta didik dengan memberikan tes kemampuan prasyarat atau pengetahuan murid sebelumnya untuk membantu pemahaman murid terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua, memonitor perkembangan hasil belajar peserta didik. Guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada peserta didik. Sebagai umpan balik, guru dan orang tua siswa sebagai panduan dalam menentukan strategi pembelajaran pada kegiatan selanjutnya. Keempat, bahan refleksi pembelajaran. Guru dapat leluasa menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran, dan sebagai bahan refleksi terhadap kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk meningkatkan proses belajarnya, serta dijadikan bahan evaluasi guna melakukan perbaikan pembelajaran. Materi selanjutnya tentang prinsip asesmen. Asesmen adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Asesmen memiliki peran memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang utuh sebagai bentuk umpan balik untuk guru, orang tua, sebagai panduan dalam menentukan strategi pembelajaran pada kegiatan selanjutnya. Yang kedua, sebagai panduan dalam menentukan strategi pembelajaran, asesmen dirancang dengan sesuai dan fungsi umpan balik guru. Guru memberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable agar asesmen dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya yang akan diambil oleh guru. Asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid yang bersifat sederhana dan informatif. Hasil asesmen digunakan oleh murid dan guru sebagai tenaga pendidik dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Macam-macam asesmen, yang pertama yaitu asesmen awal, yaitu dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran dengan tujuan mencari tahu mengenai kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari peserta didik. Asesmen awal ini ada dua, yaitu aspek kognitif dan aspek non-kognitif. Aspek kognitif ini mengetahui tentang kemampuan awal siswa dalam materi pembelajaran sehingga guru dapat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Aspek non-kognitif meliputi dukungan keluarga, motivasi diri, gaya belajar, hingga kemampuan sosial emosional siswa diperlukan oleh guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua ada asesmen formatif, asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik yang dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Asesmen sumatif dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan dan dilakukan pada akhir proses pembelajaran dan dapat dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran. Asesmen yang terkait dengan kebutuhan peserta didik. Asesmen yang terkait dengan kebutuhan peserta didik dilakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar setiap peserta didik. Asesmen ini, guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik saat pembelajaran.
Kebutuhan belajar ini dapat digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat saat menyusun rancangan rencana pembelajaran, sehingga asesmen dapat mengukur capaian pembelajaran. Asesmen yang terkait dengan perkembangan peserta didik, asesmen dapat digunakan untuk memantau perkembangan hasil belajar peserta didik dalam berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan melakukan asesmen secara berkala, guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Informasi ini juga dapat digunakan oleh guru untuk melakukan penyesuaian pembelajaran jika diperlukan. Asesmen yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik. Hasil asesmen dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Guru dapat menggunakan hasil asesmen untuk menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Asesmen tidak hanya sekedar menjadi tahap pelaporan dan penilaian kemampuan murid, tetapi sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan utama asesmen, yaitu memantau atau memonitor kualitas pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Pada proses asesmen juga dijelaskan bahwa asesmen adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Peranannya adalah memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang utuh sebagai bentuk umpan balik untuk guru, orang tua, sebagai panduan dalam menentukan strategi pembelajaran pada kegiatan selanjutnya. Asesmen juga dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.